Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor itu materi matematika kelas 10 ya, materi matematika kelas 10, matematika peminatan di semester 2. Ini teh materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang perkalian dua vektor ya, perkalian skalar dua vektor. Kalian masih ingat perkalian skala dua vektor itu gimana? Gini nih, kalau misalkan gini ya, kalau misalkan ada A, vektor A itu sama dengan A1I itu ya, ditambah A2J ditambah A3K nya. Nah, terus si vektor B nya teh ya sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, gini ya. Nah, perkalian skalar dua vektor, rumusnya masih ingat? Rumusnya teh gini. Vektor A dikali vektor B teh sama dengan ya panjang A dikali panjang B dikali cos alfa. Nah, ini rumus yang kemarin. Berarti kalau kita cari cos alfanya sama dengan berarti A dot B dibagi panjang A dikali panjang B ya. Jadi cos alfa teh sama dengan perkalian A dengan B dibagi dengan si panjang A dengan panjang B. Nah, A dot B teh gimana kemarin? Masih ingat A dot B teh berarti kita kalikan skalar kalikan elemen-elemennya yang ini ya. A1 kita kalikan sama B1 gitu ya. Itu teh A dot B teh berarti A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Nah, itu teh A dot B dibagi dengan panjang A. Panjang A teh kumaha? Panjang A teh berarti akarnya, terus si elemen-elemen yang A itu kita kuadratin ya. Dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ya, dikali dengan panjang B. Panjang B nya teh gini. Panjang B nya teh berarti B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, eta ya. Jadi ini rumus cos alfanya. Nanti dari rumus cos alfa ya kita bisa mencari alfanya atau mencari sudutnya ya. Nggak percaya? Kayak kita lihat contoh soalnya ya. Later. Ini diketahui vektor A dan vektor B di mana si panjang vektor A-nya teh sama dengan 3 dan panjang vektor B-nya teh sama dengan 4. Nah, jika A dot B-nya sama dengan negatif 6, maka tentukanlah besar sudut antara A dan B. Nah, kalian kan tadi udah dikasih tahu ya rumusnya teh gimana? Rumusnya teh untuk mencari cos alfa ya. Cos alfanya teh sama dengan si A dot B gitu dibagi dengan panjang A dikali panjang B. Nomor 1 mah ini mah enak ya. A dot B nya kan udah ada. A dot B nya udah ada. Berapa A dot B nya? Negatif 6. Berarti langsung aja ditulis di sini negatif 6 dibagi dengan panjang A. Panjang A nya berapa? Panjang A nya teh 3 ya, dikali panjang B. Panjang B nya teh 4, berarti negatif 6 dibagi 3 kali 4 teh 12, berarti negatif setengah ya. Nah, ini cos alfanya. Tapi kan yang diminta apa? Besar sudut. Jadi kalau besar sudut kita harus cari si alfanya teh berapa derajat ya. Cara nyarinya gimana? Nah, kalian kan punya nih cos alfa sama dengan negatif setengah ya. Cos alfa sama dengan negatif setengah. Nah, kalian lihat yang setengah itu kalau di sudut istimewa itu cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60 kan? Ya, cos 60 tapi negatif. Kalau negatif berarti di kuadran kedua. Cos yang negatifnya di kuadran kedua. Berarti cos alfa ya sama dengan cos. Nah, karena kuadran kedua berarti 180 dikurang 60 gitu ya. Berarti cos alfa sama dengan ya berapa? 180 kurang 60? 120 derajat. Nah, gitu. Berarti sudut antara A dan B nya teh 120
derajat. Nah, kalau kalian belum mengerti atau lupa lagi konsep itu ya, konsep trigonometri, kalian juga bisa lihat di video Kak Komar, di video Pak Komar tentang ya materi trigonometri. Itu ya. Ini untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa ya. Later. Diketahui 3 titik A, si titik A nya teh 2,1,0 dan B nya teh negatif 1, negatif 3,5 dan C nya sama dengan 2,3,2. Nah, jika A nya teh ya adalah sudut antara AB dan AC, maka tentukanlah nilai cos A. Nah, kita harus cari dulu si AB nya. AB teh masih ingat gimana? AB teh berarti naon? Berarti B dikurang A ya. AB itu sama dengan B kurang A. B na sabaraha? B nya teh negatif 1, negatif 3 sama 5. Ini yang B nya dikurang anu A. Nu A na teh mana? 2, 1, 0. Nah, ieu B kurang A. Jadi negatif 1 dikurang 2 jadi sabaraha? Negatif 3. Negatif 3 dikurang 1 negatif 4. 5 dikurang 0 5. Tah ieu anu B kurang A na atau vektor AB. Nah, ayeuna kita cari yang vektor AC nya ya. Vektor AC nya itu sama dengan apa? Sama dengan C dikurang A. C na sabaraha wae? C na teh 2, 3, 2 dikurang yang A nya 2, 1, 0. 2, 1, 0. Nah, kieu nya 2 kurang 2 sabaraha? 2 kurang 2 teh sama dengan 0. 3 kurang 1 2. 2 kurang 0 2. Berarti ieu vektor AC. Nah, cos alfa. Oke, cos alfa. Cos alfa. Karena AB dan AC berarti kita kalikan AB dot AC gitunya dibagi panjang AB dikali panjang AC. Nah, AB dot AC berarti kita kalikan ya. Kita kalikan yang elemen-elemennya seletak yang negatif 3 dengan 0 ya. Negatif 3 dikali 0 berarti negatif 3 dikali 0 ditambah negatif 4 dikali 2. Negatif 4 dikali 2 ya. Ini negatif 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 2. 5 dikali 2 dibagi panjang AB. Panjang AB tadi kumaha? Kita akarin ya, kita akarin. Kemudian si masing-masing elemennya kita kuadratin ya. Masing-masing elemennya kita kuadratin. Negatif 3 kuadrat gitu ya. Ditambah ini kurungan ya, ditambah negatif 4 kuadrat itu ditambah 5 kuadrat. Ini dikali dengan berarti 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin ke bagian bawah nak. Oke, berarti sama dengan si cos alfa nya teh sama dengan negatif 3 kali 0 teh 0. Negatif 4 kali 2 berarti negatif 8. 5 kali 2 10 berarti negatif 8 ditambah 10 jadi 2. 2 dibagi akar ieu sabaraha? 3 kuadratnya 8. 8 ditambah 16 ditambah 25. Ieu nya 8 ditambah 16 ditambah 25. Gitunya dikali itu sabaraha? 2 kuadratnya 4 ditambah 2 kuadrat 4 berarti 4 ditambah 4 berarti sama dengan 2 dibagi akar ya 25 tambah 25 berarti akar 50. Terus akar 4 tambah 4 8. 50 kali 8 berarti sama dengan 2 per akar 400. Akar 400 teh 20 nya. Berarti 2 per 20 berarti sama dengan 1 per 10. Nah, ini ya. Ini cos alfa-nya. Udah beres? Udah, karena yang dimintanya cos alfa-nya. Kalau dimintanya cos alfa-nya, ya udah selesai sampai sini. Kalau diminta sudutnya baru kita cari ya. Tapi karena diminta cos alfa-nya berarti udah selesai. Jawabannya 1 per 10.
later. Nah, oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin untuk soal nomor 3. Diketahui vektor A sama dengan X tambah 1 per negatif 2, 5, dan vektor B-nya sama dengan ini ya. Jika A tegak lurus B, maka tentukanlah nilai X. Kan gini ya, masih ingat A dot B kumaha? A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos alfa ya. Nah, tegak lurus teh berarti kan ini tegak lurus tuh. Berarti sudutnya sabaraha derajat? 90 derajat ya. Kalau tegak lurus berarti sudutnya teh 90 derajat. Berarti kia A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos 90 teh 0 atau tulis lainnya atau gini ya, cos 90. Berarti si A dot B nya teh sama dengan panjang A dikali panjang B dikali 0. Panjang A dikali panjang B dikali 0 berarti 0 nya. Oke, berarti A dot B sama dengan 0. Nah, terusnya, terus lanjut A dot B. Nah, ini kalau tegak lurus berarti A dot B nya sama dengan 0. Itu kuncinya ya. Nah, A dot B tadi berarti kita kalikan elemen-elemennya. Di sini kita kalikan. Berarti X ditambah 1 gitu ya. Dikali 3X ditambah negatif 2 dikali X kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Tercekap ya. Oke, berarti kita kalikan nih X kali 3X terus jadi 3X kuadrat. 1 dikali 3X berarti jadi 3X. Negatif 2 dikali X kuadrat, negatif 2X kuadrat ditambah 5 kali negatif 2 teh negatif 10 sama dengan 0. 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat berarti jadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus dari sini kita faktorin ya. Faktorin teh gimana? Di sininya negatif 10, di bawahnya 3. Cari dua bilangan. Kalau hasil kalinya teh negatif 10 berapa sama berapa? Berarti 5 sama 2. Ininya negatif. Artinya faktornya X plus 5 dengan X min 2 sama dengan 0. X nya sama dengan negatif 5 dan X nya sama dengan 2. Ya, untuk materi hari ini tentang sudut antara dua vektor. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya tentang sudut antara dua vektor ini. Kalau ada yang nggak ngerti ya tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Mana di menit keberapa yang nggak mengertinya. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di grup WA atau kita bikin video pembahasannya lagi kalau memang diperlukan. Kayak gitu ya. Nanti ketemu lagi dengan Pak Komar di video-video berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.